Hai semua, selamat datang di Mimifika Kitchen. Kali ini saya mau membuat siomay Bandung. Ini bahan-bahannya. Pertama-tama saya mau parut dulu labu siam. Saya pakai labu siam setengah ya. Saya bagi dua seperti ini. Sesudah saya parut, akan saya saring dan saya buang airnya. Ini saya mau ambil mangkok satu lagi untuk menyaring labu siamnya. Nah, kita tekan-tekan aja pakai sendok supaya airnya keluar seperti ini ya. Baru kita pindahkan ke mangkok. Nah, ini sisihkan dulu. Saya buang airnya. Lalu saya mau potong-potong daun bawang. Saya pakai sekitar 1 ikat daun bawang ya, 1 ikat kecil gitu. Dicincang-cincang aja. Setelah itu saya goreng. Digorengnya jangan sampai gosong karena kita mau munculin aromanya aja, aroma daun bawangnya. Jadi sampai daun bawangnya itu panas, kena minyak gitu. Sambil kita goyang-goyangkan seperti ini. Saya menggunakan minyak itu sekitar 3 sendok makan ya untuk menumis. Nah, setelah itu baru saya mau siapkan adonan siomaynya. Saya pakai 250 gram daging ayam. Ini saya masukkan setengahnya dulu. 3 siung bawang putih. Lalu gula pasir. Gula pasirnya saya pakai 2 sendok makan. Garam 2 sendok teh. Lalu setelah itu kecap ikan, saya pakai kecap ikan 2 sendok makan, saya takar ya. Ini masukkan semuanya ke food processor. Nah, setelah itu saya juga menggunakan putih telur, saya ambil putihnya aja. Lalu terakhir labu siam yang sudah kita parut tadi. Masukkan aja semuanya ke food processor. Baru akan saya haluskan semuanya. Kita chopper aja. Setelah cukup halus, saya mau memasukkan sisa dari daging ayamnya. Jadi saya pakai daging ayam itu 250 gram, saya masukkan dulu setengahnya. Setelah kita hancurkan atau kita haluskan, baru saya masukkan sisanya. Nah, ini saya juga tambahkan tepung tapioka atau tepung sagu sebanyak 220 gram. Ini saya masukkan aja. Ini memang kelihatannya tepung sagunya banyak ya, tapi ini akan menghasilkan tekstur siomay Bandung yang kenyal. Beda dengan pangsit ya. Pangsit itu lebih cenderung agak lembek. Kalau siomay Bandung ini kenyal tapi kerasa ayamnya. Nah, ini kita masukkan aja. Lalu kita campur. Kita campur aja semuanya sampai halus, sampai rata, sampai menyatu semuanya. Oke, setelah itu yang terakhir kita masukkan daun bawang yang sudah kita tumis tadi. Berikut minyak-minyaknya ya. Supaya aromanya tuh lebih wangi gitu. Nah, setelah masuk semua seperti ini, kita nyalakan sebentar food processornya supaya nyampur aja gitu. Tapi kalau misalkan proses ini mau di skip juga boleh, nanti adonannya dipindahin aja ke mangkok, terus dicampur manual pakai sendok. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, untuk step selanjutnya saya sudah pisah-pisahkan
kol ya atau kubis. Ini sudah saya cuci. Dipisah-pisahin aja seperti ini, lalu masukkan ke air mendidih. Kita nggak rebus, kita cuman mau kolnya itu layu ya. Sebentar aja sampai kolnya layu aja supaya nanti gampang dilipatnya. Setelah itu kita angkat seperti ini. Nggak sampai matang, sampai layu aja kolnya. Masukkan sampai habis ya. Saya pakai 1 buah kol atau kubis. Sama stepnya, dimasukkan aja sebentar. Pokoknya sampai kolnya itu layu aja, sampai berubah warna gitu. Sampai gampang dilipat. Sampai gampang digulung. Nah, setelah itu akan saya gulung mirip pedagang-pedagang siomay gitu ya. Kita gulung biasa aja seperti ini. Lalu kedua ujungnya saya mau masukkan menggunakan telunjuk ya. Supaya terkunci dan gak lepas. Dimasukkan aja dengan telunjuk seperti ini. Nah, seperti ini. Mirip ya kayak pedagang-pedagang siomay Bandung gitu yang biasa jualan di gerobak. Ini kita gulung lagi. Lalu kita masukkan aja ujung-ujungnya ya, supaya nanti ketika dikukus itu enggak lepas. Ini bukan kotoran ya, tapi kayak kolnya itu bolong-bolong gitu. Kita masukkan aja seperti ini. Lakukan sampai habis ya, kira-kira seperti ini ya gulungnya. Nah, ini setelah itu mau saya pindahkan ke piring dulu. Untuk step berikutnya, saya mau potong tahu. Saya pakai tahu putih seperti ini, saya potong-potong aja. Saya potong-potong segitiga aja, seperti ini ya. Tapi untuk bentuk potongannya bisa disesuaikan aja sesuai selera. Mau dipotong kotak juga boleh. Setelah itu mau saya isi tahunya dengan isian siomay ya. Saya membelah dulu tengahnya. Diisi semuanya aja pakai isian siomay. Nah, seperti ini kira-kira ya. Dimasukkan aja satu persatu, tapi ini opsional ya. Misalkan teman-teman gak pengen dikasih isian siomay, bisa pakai tahu aja dikukus gitu. Juga nggak masalah, tapi ini saya mau kasih isian siomay aja. Nah, setelah itu masukkan satu persatu ya kubisnya. Satu persatu saya masukkan seperti ini. Ditata aja. Semuanya ya, supaya nanti anget gitu. Lalu saya juga tahunya saya masukkan. Satu persatu seperti ini. Oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya, supaya teman-teman bisa mendapatkan resep-resep terbaru dari Mimi Vika Kitchen. Jangan lupa subscribe. Ini saya tambahkan telur rebus ya teman-teman. Seperti pedagang siomay Bandung pada umumnya, ada telur rebus, ada tahu, ada kentang. Kukusannya tidak cukup, saya mau kukus siomaynya. Ini yang siomaynya ya, di tempat kukusan lain. Ini saya oles dulu dengan minyak supaya nanti nggak lengket. Kita bentuk satu persatu menggunakan sendok ya, 2 buah sendok seperti ini. Kita bentuk satu persatu, lalu diletakkan ke kukusannya. Nah, seperti ini ya. Jika bentuknya tidak rapi, bisa menggunakan 2 sendok
dirapi-rapikan aja. Nah, seperti ini. Kita bentuk satu persatu. Oh ya, siomay Bandung ini tadi saya cuman menggunakan ayam aja, tapi ini juga udah enak teman-teman ya, karena saya pakai kecap ikan, jadi terasa gitu ikannya. Kita nggak perlu menggunakan ikan tenggiri giling asli, karena harganya itu kan lebih mahal daripada ayam. Kita bisa pakai ayam untuk membuatnya, dan kita gunakan kecap ikan. Ini juga rasanya enak gitu. Jadi teman-teman kalau mau mulai jualan siomay seperti ini, itu bisa banget dengan harga yang affordable gitu, karena nggak pakai ikan tenggiri gitu kan. Nah, kita bentuk-bentuk aja seperti ini ya sampai selesai. Saya mau tata siomaynya supaya muat lebih banyak. Ini hasilnya banyak banget ya teman-teman. Untuk sisa adonannya nanti bisa dimasukkan ke freezer. Jika mau dikukus lagi bisa dibentuk seperti ini ya. Tunggu dulu sampai lembek gitu, baru kita bentuk seperti ini. Dikukus aja kalau memang kepengen makan siomay gitu. Oke, seperti ini ya. Saya mau tata-tata dulu supaya nggak terlalu berdempetan. Nah, ini ditutup aja baru kita kukus ya di air yang sudah mendidih. Saya mau tumpangin aja kukusannya dan tunggu sampai matang. Sembari menunggu, saya mau bikin bumbu kacangnya dulu. Saya goreng 3 siung bawang putih. Lalu setelah itu 10 cabai keriting. Saya pakai cabai keriting. Ini saya buat tidak pedas ya, karena pakai cabai keriting biar anak-anak juga bisa makan. Ini saya goreng aja. Tapi kalau teman-teman mau pedas, itu bisa ditambahin cabai rawit sesuai selera. Ini kita goreng aja sampai matang ya. Supaya cabenya itu nggak meledak ketika digoreng. Biasanya cabai itu kan kalau digoreng meledak ya. Bisa kita lubangin dulu, kita tusuk-tusuk pakai tusukan sate. Pokoknya sampai berlubang, baru kita goreng. Nah ini sudah matang ya cabenya. Lalu saya masukkan kacang yang sudah digoreng, kacang tanah sebanyak 250 gram. Lalu cabai dan bawang tadi yang sudah saya goreng. Kita haluskan aja semuanya menggunakan food processor. Ini saya haluskan masih ada tekstur kacangnya supaya lebih enak gitu, ada yang dikunyah gitu ya. Nggak terlalu halus banget, nggak seperti selai, nggak gitu. Jadi ini masih thick gitu, masih kental gitu nanti hasilnya bumbunya. Nah, seperti ini hasilnya ya teman-teman ya. Nah, ini saya goreng menggunakan sedikit minyak. Setelah itu saya campurkan air. Jadi airnya saya wadahin di food processor tadi bekas ngeblender kacang. Ini saya tuangkan aja sekitar 100 ml air. Seperti ini ya. Biarkan sampai mendidih. Baru ditambahkan gula Jawa atau gula merah sebanyak 50 gram. 50 gram gula merah dimasukkan aja sambil dihancur-hancurkan seperti ini. Kita tunggu juga sampai bumbu kacangnya itu mendidih. Sekali lagi ini saya bikin nggak pedas karena
Saya cuman pakai cabai keriting. Ini saya masukkan 3 lembar daun jeruk supaya wanginya itu enak gitu, bumbu kacangnya, nggak cuman bau kacang aja tapi ada aromatiknya. Nah, ini saya masukkan garam. Garamnya sesuai selera supaya balance gitu rasanya. Dan saya masukkan juga kaldu jamur, misalkan nggak punya bisa pakai kaldu sapi bubuk atau kaldu ayam bubuk ya. Kita aduk aja sembari dihancurkan gula merahnya ya. Nah, seperti ini warnanya sudah agak lebih coklat ya karena gula merahnya sudah larut semua. Dan ini saya bikin kental ya untuk bumbu kacangnya. Nah, saya tata di kukusannya, ada kentang, lalu tahu, siomay, telur, dan juga kol. Itu bumbu kacangnya saya bikin memang sedikit lebih kental. Saya mau cicipin dulu. Ini saya nggak pakai perasan jeruk ya. Saya cicipin dulu originalnya bumbunya. Bumbunya tuh gurih, terus siomaynya itu kenyal ya. Tapi nggak keras, kenyalnya pas. Ayamnya juga berasa. Terus ada aroma ikannya juga dari kecap ikan, seperti yang saya bilang tadi. Ini patut dicoba di rumah. Selamat mencoba.